Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dengan NIM 1584118118122. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek saya yang berjudul Analisis Kinerja Model Logistik Regression untuk Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa menggunakan Confusion Matrix. Proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah di program studi informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, di sini ada daftar isi, itu satu bab, satu itu pendahuluan, terus latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan bab 2 itu ada metode penelitian, yaitu datasetnya, metode klasifikasinya, proses pengujian, dan itu bab 3 ada deskripsi kasus uji, pengujian dengan confusion matrix, dan yang ketiga itu perhitungan manual atau evaluasi. Dan ada daftar pustaka dan juga lampiran. Pertama itu ada pendahuluan. Pertama mari kita mulai dari latar belakang. Eh, Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi machine learning atau pembelajaran mesin semakin banyak digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Salah satu implementasinya adalah dalam dunia pendidikan, terutama dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena dengan memanfaatkan data akademik seperti nilai ujian, kehadiran, dan tugas, kita bisa membuat sistem prediksi yang cepat, akurat, dan membantu dosen atau pihak administrasi dalam melakukan evaluasi dini terhadap mahasiswa. Untuk itu, pada proyek ini saya menggunakan salah satu algoritma paling dasar namun cukup kuat, yaitu logistic regression. Nah, tujuan dari proyek ini ada tiga. Ada tiga itu membangun model klasifikasi kelulusan mahasiswa menggunakan logistic regression, mengukur performa model dengan metode evaluasi bernama Confusion Matrix, menyajikan hasil pengujian dan pembahasan performa model secara lengkap. Dan ruang lingkup dari proyek ini saya batasi hanya pada penggunaan satu metode klasifikasi, yaitu metode logistic regression, menggunakan dataset Dambi sebanyak 200 data, serta fokus evaluasinya pada metrik dasar seperti accuracy, precision, recall, dan F-score. Bab 2 itu metode penelitiannya. Lanjut ke bab 2 yaitu metode penelitian. Saya mulai dari dataset. Dataset yang saya gunakan merupakan data fiktif atau dummy yang berjumlah 200 baris dengan 3 atribut utama, yaitu nilai ujian, persentase kehadiran, dan nilai tugas. Semua nilainya berada pada rentan 0 sampai 100. Data ini kemudian saya bagi menjadi dua, yaitu 140 data untuk training atau pelatihan model dan 60 data untuk testing atau pengujian model. Selanjutnya, untuk metode klasifikasi, saya menggunakan logistic regression yang sangat cocok untuk kasus klasifikasi biner seperti lulus dan tidak. Input yang dimasukkan ke model adalah ketiga variabel tadi, nilai ujian, kehadiran, dan tugas. Model akan memproses input tersebut dan mengeluarkan probabilitas apakah mahasiswa itu lulus atau tidak. Menguji model menggunakan data testing, mengevaluasi hasil prediksi menggunakan coefficient matrix dan seperti accuracy, precision, recall, dan F-score. Hasil dan pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu hasil dan pembahasan. Deskripsi kasus uji. Sistem dibangun untuk memprediksi kelulusan berdasarkan tiga nilai utama. Misalnya untuk mahasiswa dengan nilai ujian 82, kehadiran 95, dan nilai tugas 85. Model akan memproses data tersebut dan memberikan prediksi apakah dia akan lulus atau tidak.
Dari total 200 data, ada 140 digunakan untuk melatih model dan 60 untuk mengujinya. Model kemudian diuji dan hasil prediksinya dibandingkan dengan data aktual. Seperti tabel di bawah ini. Eh, ada prediksi tidak lulus dan prediksi lulus. Aktual yang tidak lulus yaitu 12, aktual yang lulus itu ada 40. Terus dari hasilnya bisa kita ambil nilai-nilainya itu supaya lebih jelas. True positif atau TP itu ada 48, true negatif atau TN itu ada 12, dan false positif atau VF itu ada 0, false negatif ada 0. Dan juga di sini saya tampilkan eh, visual heat mapnya seperti yang ada di gambar ini. Ya, adapun di sini perhitungan manualnya dengan data di atas kita bisa hitung matriks evaluasi secara manual. Yaitu pertama akurasi. Eh, TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah V tambah F ditambah V tambah N sama dengan 48 ditambah 12 dan dibagi 48 ditambah 12 ditambah 0 dan dibagi dan hasilnya 1,0. Dan adapun precision itu TP ditambah TV ditambah V ditambah V sama dengan 48 dibagi 48 ditambah 0 atau 48 dibagi 48 itu 1,0. Adapun di sini rekal yaitu TV dibagi TV tambah VN sama dengan 48 dibagi 48 tambah 0 atau hasilnya sama dengan 48 bagi 48 itu 1,0. Adapun di sini F skornya itu ada 2 dikali precision dikali recall atau dibagi precision ditambah recall atau sama dengan 2 dikali 1,0 dikali 10 dan dibagi 1,0 ditambah 1,0 dan hasilnya itu 1,0. Nah, apakah hasil ini benar-benar bagus? Jawabannya ya, tapi dengan catatan karena hasilnya sangat sempurna dan kemungkinan bahwa datasetnya terlalu sederhana atau ideal. Model ini bisa jadi mengalami overfitting, artinya model hanya bagus pada data ini dan tapi belum tentu pada data nyata di luar yang lebih kompleks. Jadi, meskipun hasil evaluasinya sempurna, tetap disarankan agar sistem diuji lagi menggunakan data dunia nyata yang lebih bervariasi, agar kita benar-benar yakin terhadap kendalanya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, model logistik regression berhasil dibangun dan memberikan hasil prediksi yang sangat akurat pada dataset uji. Tidak ditemukan kesalahan fungsi atau bug pada sistem. Sistem siap digunakan namun perlu diuji lagi dengan dataset nyata untuk memastikan kendalanya. Dan di sini juga ada daftar pustaka. Itu berjumlah 7. Adapun lampiran yang saya tampilkan di sini itu tentang codingannya. Dan di sini yang paling bawah itu ada output dari codingan yang saya ketik itu ada TP 48, TN 12, VF 0, VN 0 dan akurasinya itu ada 1,0, precision ada 1,0, recall 1,0 dan F-score 1,0. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kinerja model klasifikasi logistik regression dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar machine learning atau sedang mengerjakan tugas akhir. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.